Be witnesses of joy, be messengers of joy. For the Lord be known, for the Lord be loved, for the gospel be served in diversity. Saudari-saudara pencinta insan yang terkasih, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi di hari ini, Senin 12 September 2022. Kita akan mendengarkan permenungan yang dibawakan oleh Pater Christo Nurak CMF. Dasar permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 7 ayat 1 sampai 10. Mari kita dengarkan bersama. Saudara-saudari pencinta insan yang terkasih, mujizat senantiasa terjadi dalam hidup kita lewat beragam cara dan proses tertentu tanpa kita sendiri kadang menyadarinya. Hari ini kita mendengar kisah penyembuhan dari hamba Sang Perwira. Kisah penyembuhan ini melibatkan banyak pihak dan melalui proses tertentu, meskipun diinisiasi oleh Sang Perwira. Pertama, Sang Perwira meminta tolong kepada para tua-tua Yahudi untuk menemui Yesus. Lalu ketika Yesus mendekati rumahnya, ia menyuruh beberapa sahabatnya untuk mengatakan kehendaknya agar Yesus menyembuhkan hambanya. Ia juga memberitahukan bahwa ia tak berani untuk menemui Yesus sendiri karena ia merasa tak layak. Inilah proses yang harus dilalui sebelum akhirnya Yesus kagum dan heran dengan kekuatan iman dari Sang Perwira ini. Yesus mengatakan, di Israel pun iman sebesar ini belum pernah kujumpai. Proses panjang yang dilewati ini menggambarkan kekokohan keyakinan Sang Perwira pada Yesus. Kekokohan iman itu juga terlukis jelas lewat perasaan tak pantas Sang Perwira untuk menemui Yesus. Mungkin kita bertanya, mengapa Sang Perwira begitu yakin? Ia yakin bahwa Yesus akan menyembuhkan hambanya itu karena ia melihat Yesus sebagai seorang pemimpin yang mempunyai daya ilahi untuk menyembuhkan dan membebaskan, sebagaimana yang ia dengar tentang Yesus itu sendiri. Aksi-aksi Yesus, kisah penyembuhan, pembebasan orang-orang dari kuasa kegelapan, kuasa setan, meyakinkan dia bahwa Yesus adalah seorang pemimpin yang punya daya luar biasa. Sang Perwira mengilustrasikan keyakinannya itu sebagaimana praktek hidupnya sendiri ketika berhadapan dengan seorang pemimpin, yakni pemimpin selalu mempunyai daya menggerakkan bagi setiap bawahannya, sebagaimana ia sendiri seorang bawahan yang jika diperintahkan, perintah itu terlaksana, atau ketika ia sendiri memerintah bawahannya, perintahnya itu pun terlaksana. Begitulah ia melihat Yesus sebagai pemimpin yang punya daya untuk menyembuhkan. Sehingga ketika Yesus mengatakan sembuh, maka kesembuhan itu menjadi nyata. Karena segala penyakit dan kuasa kegelapan memang berada di bawah kuasa Yesus. Saudara-saudari, mari kita memahami dan meyakini campur tangan dan daya kuasa Tuhan dalam hidup kita melalui pengalaman real kita ketika kita mengalami kebaikan, entah kebaikan dari orang tua, maka lihatlah Yesus sebagai orang tua yang baik. Mengalami kebaikan dari saudari perempuan, maka lihatlah Yesus sebagai seorang saudari perempuan. Mengalami kebaikan dari seorang kekasih, maka lihatlah Yesus sebagai seorang kekasih yang akan senantiasa berbuat baik ketika kita memohonkan sesuatu yang baik untuk diri kita atau sesama kita. Dengan gambaran dari pengalaman kita sendiri, bagaimana mengalami kebaikan dari sesama kita yang terbatas, tentu Tuhan yang Maha Kuasa
akan berbuat sesuatu jauh lebih baik dengan caranya sendiri untuk setiap kita yang memohon kepadanya. Maka, marilah kita menjadi seperti sang perwira yang siap memohon kepada Yesus untuk keselamatan dan kebaikan orang lain yang sakit dalam persoalan hidupnya. Dan tentu saja juga kita memohon untuk diri kita sendiri yang sakit akibat kelemahan-kelemahan, kelalaian-kelalaian, dan dosa-dosa kita sendiri. Asal saja kita memohon dengan iman yang kuat, maka sesuatu pasti akan terjadi. Semoga Tuhan memberkati kita. You and I, we are here today. Be witnesses of joy. Be messengers of joy.